ya Tuhan kami, sebab Kau goyahkan kelam dan awan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan melalui renungan mingguan GKI Jemaat Laheroi Kamorojaya, edisi Minggu 5 Desember 2021. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini, kita akan berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Saat ini Tuhan, kami sebagai umat kepunyaan-Mu, kami mau membaca, kami mau merenungkan sabda firman-Mu. Kami menyadari sungguh Tuhan, kami penuh dengan segala keterbatasan di dalam mengerti, memahami apa maksud Tuhan bagi kami lewat firman-Mu. Namun kami percaya Tuhan, kami mempunyai Allah yang terus menolong kami lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu, yang dapat memampukan kami, menuntun kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, lewat bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, agar ketika firman ini disampaikan, semua itu terjadi hanya atas kuasa dan kehendak Tuhan sendiri. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca di saat ini terdapat di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 11, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini dan Bapak Ibu Jemaat mengikuti pada Alkitabnya masing-masing. Lembaga Alkitab memberi judul Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring.
sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, sebuah lukisan memperlihatkan suasana indah atau damai. Terlukis pemandangan indah dengan sungai yang jernih, yang mengalir dan menyegarkan. Terdapat taman bunga yang indah, penuh warna-warni, pepohonan yang subur, dan taman yang dipenuhi binatang yang buas, yang hidup rukun dengan kambing dan domba. Ada anak-anak yang bermain dengan binatang buas, seolah-olah gambaran ini mengingatkan suasana Taman Eden yang damai. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, memberikan sebuah tema khusus, tema renungan untuk kita bersama, yaitu berharap akan pembaharuan Tuhan. Menghadapi kondisi hidup yang suram dan gelap, terang pengharapan dari Tuhan disampaikan Nabi kepada umat, yaitu kepada kita semua. Akan ada raja yang membawa perubahan, membawa kondisi yang berbeda. Raja ini dari Tunggul Isai, seseorang yang real, yang nyata, yang ada garis keturunannya. Raja ini bisa membawa sebuah perubahan besar, karena karakter raja ini dipenuhi roh Tuhan. Roh Tuhan itu sendiri adalah hikmat, pengertian, nasihat, dan keperkasaan. Jemaat yang diberkati Tuhan, melalui nubuatan Nabi Yesaya, bahwa akan ada seorang raja yang besar, yaitu Yesus Kristus anak Allah, yang akan datang membawa pendamaian atau pemulihan hubungan antara Allah dengan manusia. Maka manusia juga beroleh kesempatan untuk berhubungan dengan Roh Kudus, Sang Penolong yang berjanji memimpin kita. Kita bisa baca dalam Yohanes 16 ayat 7 dan ayatnya yang ke-13. Roh Kudus akan mewujudkan diri di dalam kita, di mana kehidupan kita juga berlimpah dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Semuanya akibat dari karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kadang dalam kehidupan kita sebagai manusia yang ada di muka bumi ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Sang Juru Selamat kita, kita memiliki berbagai macam hal problema dalam kehidupan kita. Kita memiliki berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kita, yang membuat kadang kita menjadi lemah. Kadang kita menjadi orang-orang yang tidak sabar.
Beban pergumulan itu kadang membuat kita menjadi orang-orang yang tidak kuat dan mau menjauhkan diri kita dari Tuhan. Namun melalui firman Tuhan di saat ini yang mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang-orang percaya di dalam kita memasuki masa raya Advent, minggu-minggu persiapan untuk perayaan Natal. Kita sebagai orang-orang percaya, kita mengintrospeksi diri, kita merenungkan hidup kita sejenak di dalam masa raya Advent ini. Kita merenungkan betapa besar karya Tuhan bagi kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu nyata bagi hidup kita. Itu terbukti kita ada sampai saat dan detik ini. Kita masih melakukan segala aktivitas kesibukan kita. Kita masih menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Semua itu adalah karya Tuhan. Karya Tuhan yang besar yang nyata bagi Bapak, Ibu, dan saya. Sebagai orang-orang percaya, marilah kita tetap teguh kepada Tuhan. Kita tetap berpegang dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena Dia adalah Sang Juru Selamat kita, Raja Damai, Raja yang berkuasa atas hidup kita, yang datang untuk menyelamatkan kita, yang datang untuk mendamaikan kita sebagai orang-orang yang berdosa dengan Allah. Dia datang untuk menolong menyelamatkan kita. Sehingga marilah Bapak, Ibu, jemaat, ketika kita ada dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bisa menjalani hidup hari-hari hidup ini, kita terus semangat, kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Marilah kita membawa hidup kita kepada Dia, Sang Raja Damai, Sang Penyelamat, yang menyelamatkan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Marilah Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, kita mempersiapkan diri kita sebagai pribadi, keluarga, rumah tangga, tetapi juga dalam persekutuan berjemaat. Mari kita mempersiapkan semuanya untuk menyambut Sang Penyelamat, Raja Damai yang akan kita sambut, yang akan kita rayakan pada perayaan Natal nanti. Mari Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, kita terus memberikan diri kita kepada firman Tuhan yang terus menolong kita, yang terus mengingatkan kita untuk merubah hidup kita menjadi yang lebih baik. Kita terus menatap ke depan, kita terus melangkah ke depan, dan kita terus merubah hidup kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus memuliakan nama Tuhan. Kita terus berkarya di muka bumi ini, dan kita terus nyatakan kasih Tuhan yang begitu nyata, yang begitu besar bagi dunia, bagi setiap orang percaya. Biarlah firman Tuhan di saat ini mau menolong Bapak, Ibu, dan saya, mau memberikan satu motivasi bagi kita untuk kita terus nyatakan kasih Kristus dalam kehidupan kita, saling mengasihi, kita saling menolong, kita saling melengkapi sebagai orang percaya, sebagai satu persekutuan jemaat di dalam tugas pelayanan kita, tetapi juga dalam ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena waktu yang indah ini Tuhan Engkau boleh mengizinkan kami sebagai umat-Mu. Kami boleh membaca, kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh belajar Tuhan
tentang siapa itu Raja Damai kami. Kami boleh mengetahui tentang Raja Damai itu yang datang sebagai Sang Penolong bagi kami, yang datang untuk memperdamaikan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini, Tuhan sendiri yang meteraikan bagi setiap kami yang mendengar. Tuhan sendiri yang sempurnakan bagi setiap kami yang mendengar. Lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk mengerti, memahami maksud dari firman Tuhan ini. Kami mau mengintrospeksi diri kami. Kami mau merenungkan pribadi kami sebagai orang-orang percaya. Kadang kami gagal Tuhan, kadang kami lalai. Kadang kami tidak menyadari betapa besar kasih Tuhan bagi kami. Sehingga ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kadang kami ada dalam keluh kesah Tuhan. Kadang kami jauh dari Tuhan. Namun kami bersyukur Tuhan lewat firman Tuhan ini. Kami benar-benar mengerti, memahami bahwa Sang Raja Damai itu benar-benar ada. Datang untuk membawa damai. Datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam masa-masa raya Advent ini, Tuhan Engkau mau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mau merenungkan hidup kami. Kami mau mempersiapkan diri-diri kami untuk menjalani masa raya Advent ini. Dan juga mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan Natal. Bukan kami mempersiapkan materi. Bukan kami mempersiapkan segala kemewahan, kehebatan kami. Tetapi sesungguhnya Tuhan Engkau menolong kami untuk menyiapkan hati pikiran kami, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, Sang Raja Damai yang hadir dalam kehidupan kami, hadir dalam pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang maha sempurna, yang menyempurnakan firman ini jauh melebihi yang hamba sampaikan di saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau memberkati jemaat Tuhan, jemaat GKI Laheroi Kamorojaya SP1, bahkan setiap orang yang mendengar firman ini. Kami ada dalam berbagai macam problema hidup kami. Kami ada dalam berbagai macam gumul hidup kami, yang kadang membuat kami menjadi lemah dan tak berdaya. Namun lewat firman Tuhan ini kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Engkau adalah Sang Juru Selamat kami, yang terus menolong kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi segala situasi yang melemahkan kami, yang membuat kami kadang lalai, kami kadang gagal untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah lewat segala kehidupan kami ini, kami mau terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dengan segala gumul kami, apapun itu Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampu untuk mengubah segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di saat ini Tuhan, bagi setiap umat Tuhan, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan dalam segala situasi keadaan apapun itu.
baik itu masalah beban maupun sakit penyakit, semuanya dipulihkan oleh Tuhan, karena Engkau sanggup memulihkan segala keadaan, termasuk sakit penyakit apapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati umat-Mu ini, dari rumah yang pertama sampai rumah yang terakhir, dalam segala kehidupan mereka, aktivitas kesibukan mereka, usaha pekerjaan mata pencarian mereka, terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka Tuhan Engkau hibur. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di saat ini Tuhan, bagi pemerintah, baik dari pusat, provinsi sampai di daerah. Tuhan Engkau mengenal mereka, anak-anak Tuhan yang bekerja, secara khusus di atas tanah ini Tuhan. Tuhan Engkau terus menolong mereka dengan hikmat Roh Kudus-Mu. Biarlah mereka bekerja dengan setia, mereka bekerja dengan jujur, dengan adil, dan biarlah nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan lewat setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Engkau berikan kemampuan bagi mereka, agar mereka mampu untuk memimpin bangsa dan negara ini Tuhan, secara khusus di Provinsi Papua bahkan di Kabupaten Mimika ini. Setiap orang yang dipercayakan dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, Tuhan Engkau menolong mereka, Tuhan mampukan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa di saat ini Tuhan, bagi situasi pandemi yang sementara membuat umat Tuhan menjadi khawatir, membuat umat Tuhan menjadi takut, dan kadang kami gagal untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan sendiri yang berperkara atas situasi ini, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi indah pada waktunya. Kami semua akan mengalami sukacita, kami semua akan mengalami suatu perubahan, pemulihan di atas tanah ini, di negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebesar apapun penyakit, Tuhan Engkaulah yang berkuasa atasnya. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang berkuasa untuk memulihkan situasi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap orang yang bekerja untuk penanganan akan situasi COVID ini, Tuhan Engkau memberkati hidup mereka, pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di saat ini Tuhan. Ini ungkapan syukur permohonan kami di saat ini. Tuhan jaga lindungi pelihara kami. Tuhan terus menolong kami. Dan biarlah Engkau terus menjauhkan kami dari segala hal yang sia-sia. Dan kami mau terus memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Ampuni segenap salah dan dosa kami ya Bapa. Dengar dan sauti doa kami ini Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa, kami menyampaikan doa ini kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga, melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah pelayanan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.